Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Hai bro. Ya, Welcome. Gue undang lu kali ini karena ya ada problem dari orang-orang yang mungkin udah pakai aplikasi apapun itulah ya. Lalu masalah terbesar mereka saat ini adalah mereka sedang kena floating tinggi. Padahal kan harusnya kan gini, aplikasi itu kan harusnya membantu ya kan, tradingnya, membantu ininya, tapi malah ujung-ujungnya floating tinggi, terus sekarang mereka nggak profit bro. Itu gimana itu? aduh, gue jawabnya paling gini ya. Iya. Aplikasi ini kan selalu yang kita bilang ini kan alat bantu. Oke. Dia bantu untuk jual sama belinya. Tapi waktu posisi entry kan tetap analisa kita. Makanya kita selalu bilang aplikasi ini ya semi otomatis lah. Dia bantu aktif otomatisnya itu ya jual dan beli ketika sesuai settingan kita. Ketika kita pas mau kita entry di koin ini dengan harga segini, gitu loh, ya kan. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kenapa sih floating? Ya kalau floating itu kan masalahnya semua sama satu dunia. Ya marketnya lagi down, Market lagi drop. Kalau marketnya lagi naik mah nggak ada yang floating, mau pakai aplikasi nggak pakai aplikasi kok. Ya bener kan? Cuman kan gini, kalau aplikasi itu kan ya kan alat bantu kan. Ya kan? Kalau dia tidak lebih baik dari manual, ya terus ngapain pakai aplikasi? Pertanyaan gitu. Gini ya kok ya, gua pun manual gua iya, pakai aplikasi gua juga iya. Ya, dan kita harus jujur ngomong loh, manual tuh jauh lebih besar income-nya loh. Iya. Iya kan? Oke, benar. Manual kamu hebat ya, tapi kan sekali entry juga gede kok. Ya beda tergantung dong. lah, tergantung masing-masing dong. Iya. Kalau manual nih, contoh sekali entry 100. Kita liatin, kita yakin di entry di sini, dia naik, langsung TP, naik contoh lah, jadi 110 dolar, kerasa dong, cuannya 10 dolar. Iya, maksudnya kan jadinya lebih mudah manual dong dibanding aplikasi dong kalau kayak gitu. Loh iya, kalau naik, kalau naik semuanya gampang kok. Bener gak? Iya, Itu iya. sih yang gue perlu tekan ini, kita kalau dari segi, lu kan ngomongin profit, Iya. ya kan kalau segi naik, ya semua juga. Kalau manual lebih apa ya? Lebih besar. Lebih besar karena waktu first entry-nya Beda. Jadi Terus kita harapnya satu kali persentasenya entry. juga beda ya. Kalau Persentasenya manual kan sesuai kita. Kalau manual kan sesuai kita. Kalau Iya. settingan kan sudah segitu. Sudah memang. segitu dan harapannya kita beli 1% turun 1%, beli 1% jual 1% kan naiknya kan cuma 1%. Nah settingan di aplikasi itu tuh membantu kita tuh averaging sebenarnya supaya ketika turun tuh kita bisa beli. Nah, tapi faktanya masalahnya adalah sekarang banyak sekali yang kena floating nih. Ini floating tinggi-tinggi lagi semua. Oke. Market down begini. Tapi pasti gue yakin yang pakai aplikasi nih ya, Iya. pasti masih ada yang masih jalan atau masih ada yang profit. Ya ada sih. Mungkin Ya. ada sebagian. Tapi Kenapa? mayoritasnya ini loh. Mayoritasnya ini kan kebelinya udah di harga-harga tinggi semua gitu. Kalau gue bahas kayak gitu kok, sekarang gue bilang manual ya, lu entry udah di atas tuh yang kemarin tuh sebelum jatuh, Ya. lu sekarang bisa entry lagi nggak? Ya tergantung. Kalau dia punya modal ya dia bisa entry. Apa bedanya sama aplikasi? Iya. Kalau sama lu sih masih ya. modal lu masih kuat, Enggak, cuman maksudnya gini loh. Biasanya orang kan punya pandangan tuh kalau sudah pakai aplikasi yang notabene mereka masih sampai sekarang masih sebutnya itu sebagai robot ya. Ya harapannya mereka adalah kalau udah ikut itu ya profit selalu, always gitu kan. Dan tidak terjadi yang namanya floating minus. Yang bahkan floating minus dianggap mereka itu sebagai kerugian yang udah sepertinya udah real bro. Itu kan jadi masalah kan. kalau bahasnya yang seperti itu ya, bahasanya seperti itu ya, itu kalau kita ngomongnya aplikasi full auto. Full auto. Ya, orang
ya kamu nggak usah intervensi deh. Pokoknya kamu modal segini, Iya. toto jalan. Iya. Nah, ya kan, gak usah baca market, gak usah ini. Pokoknya Iya. kamu koin berapa, trading modal berapa, mau berapa koin modal, Iya. mau jalan. Nah, bukannya itu ada tuh di bahasa di salah satu aplikasi juga ngomong begitu. Mana? Ada. Ya itu promonya kali, aslinya kan gak ada. Sampai hari ini lah, gue Iya, nggak tahu iya, ya. iya. Kalaupun ada, Iya, iya. gue nggak tahu. Oke. Sejauh ini yang kita kenal, yang kita Iya. pakai, ya Iya, kan? iya, iya. Itu kan semua semi otomatis kok. Oke. Semua semi. Jadi tetap dari kita dengan kalkulasi modal kita. Yang dipecahkan sebenarnya gini yang membedakan sama manual. Bisa sih sebenarnya kita lakukan manual. Cuman apa lu tahan liatin handphone terus-menerus? Cuma kan Iya, begitu kan. iya. Aplikasi itu kan ngebantunya di situ. Terus bedanya pakai aplikasi sama enggak? Ini sih gua sedikit ya versi gua ya. Ya, ya. Nah. Share pengalaman lah. Selama ini bagaimana lo? Gua entry nih manual. Iya. Oke, naik udah banyak. Oke. Contoh entry koin apa ya, sen lah, sen ya, $200. Oke. Jadi 220 udah gede belum kok? Udah gede lah, 10% Udah itu. gede ya? Iya. Ya kan? 10%. Tapi kadang kalau lihat market hijau, lu punya harapan lebih nggak? Oh iya. Nah, Greedy-nya itu loh. lah. Kadang gua nggak, udahlah tanggung. Kalau jadi 222 kan enak. Iya. Ya kan? Gue Atau cuma ngejar 230. nambah $2 lagi lah. Kalau nggak 230. Nah, terus naik tunggu lagi 240. Iya, tapi kan kenyataannya kan enggak. Udah dari 220 ya. Tahu-tahu gue tutup mata tidur nih, besok pagi jadi 190 kok. udah turun $30 ya. Mau gimana? Iya. Kalau kamu pakai aplikasi, udah sesuai settingan, dia pasti TP. Ya bagaimanapun aplikasi ya kelebihannya di situ ya. Iyalah, udah sesuai settingan, dia pasti TP. Lu mau tidur, mau lu masih aktif, ya dia TP aja. Udah sesuai inject komennya begitu gitu kan, sesuai perintahnya kan begitu. Eksekusinya dia otomatis. Sebenarnya robot yang sekarang trading itu ya, gue bilang dia tuh bantu eksekusi sebenarnya intinya sih. Eksekusi jual sama beli, nggak analisa dan segala macam tuh nggak bisa dia sampai hari ini belum ada ya. Ya tetap lah intinya butuh intervensi kita. Kalau dibilang sekarang, kok gue pakai aplikasi floating, ya aplikasi itu cuma bantu jual beli doang, nggak bisa bantu gimana. Iya, berarti gini, entry-nya ini yang salah nih. Entry-nya yang ketinggian gitu ceritanya. Makanya akhirnya dia floatingnya tinggi sekali itu. Orang lupa kok waktu awal-awal join, ya lu kita lah waktu join, mana pikirin harga 2 bulan 3 bulan lalu, ya kan? Iya. Tahu-tahu Entry-nya salah. kita bener. entry aja, oh jalan terus, tahu-tahu lagi dam, ya begini dalam satu malam loh kok ini, Iya loh, gila loh. dalam satu malam, gua udah BTC feeling udah, waktu kemarin, 3-4 kemarin gila. gue semalam sebelum tidur itu, malam itu, gue feeling apa gue out dulu, kan? Tapi enggak lah. Tapi profit nggak tuh? Udah profit? Lo posisi? enggak, posisi profit waktu gue Oke. feeling malam itu. Oke. Nah itu yang gue bilang pakai aplikasi nggak pakai aplikasi kan. Ini gue manual ini. Dan ya udahlah. Pagi-pagi Market drop. portofolio lu tinggal setengah. Oke. Mau ngomong apa gue? Ya aplikasi juga dam, ya ini juga dam. Tapi waktu aplikasi, kalau di aplikasi, waktu dia turun, dia masih sempat ada eksekusi buy. Nah, jadi kan kita lumayan tuh, ada modal. Sebenarnya gue bilang itu modal di titik situ loh, beli di bawah loh. Jadi yang rugi yang di atas bisa di averaging bawah, bisa ketemu harga tengah-tengah, kita udah bisa cepat balik. Dibanding kita manual di atas, terus nggak ada kesempatan beli juga kan. Duitnya juga nggak ada, udah all in ke sana. Kalau yang di aplikasi kan modal kamu 1.000 ya dibagi-bagi nih. Kalau first buy-nya 30 bisa beli 30 kali kan. Ya. Atau 40 kali, terserah settingan kan. Nah, tapi kalau misalnya kita modal 1.000 masukin 1.000 harapannya naik $10, $20 dalam waktu Itu kan dia berarti nggak ada manajemen. Iya, manajemen nggak ada gitu loh. Jadi langsung hajar yang pertama itu langsung all in semua. Iya, kebanyakan kalau manual kan begitu. Mana tahan sih kok. Cuman profitnya gede. Iya, kalau profit. Ya kan? Sama kan sebenarnya. Terus gini nih, kalau lu bilang begitu ya, dari pengalaman lu aja deh, kalau ambil ya. Oke. Bagusan manual atau APK?
Sama-sama bagus versi gua. Cuman gini loh. Lu pakai dua-duanya atau salah satu? Pakai dua-duanya gua. Masih gatel gitu kan. Iya. Gimana ya kalau gua bilang? Lah, lu bisa bilang secara profit enakan manual. Karena apa? Ketika kalau kita manual, kita tuh maunya tuh entry gede di depan, naik sedikit kita udah mau out. Bener gak? Ya kan? Harapannya kan begitu kan? Betul. Kalau aplikasi dasarnya karena udah ada settingan nih harus kita setting. Dari modal kita yang sekian mau masukin satu koin itu pasti kebagi-bagi. Sebenarnya si robot ini kalau gue bilang robot atau aplikasi ini sebenarnya udah menyajikan bahwa kita tuh butuh money management. Gitu loh. Berarti butuh orang itu ngerti tentang tradingnya baru bisa pakai aplikasinya. Sebenarnya kan semua kalau dibilang trading ya pasti modelnya settingan aplikasi ini kok. Maksudnya gimana ya? Maksud gue gini, pas turun berapa dia udah siap beli nih sekian. Pas di awal entry itu dia tuh nggak langsung all in semua, nggak langsung harap naik. Cuma gini kan di Binance kan bisa ngatur begitu bro. Kan ada tradingan yang kita bisa pasang limit tuh. Iya, kan? iya, gue tahu tuh. Kayak antri untuk buy kan. Udah setting aja sih. Jadi tuh bisa. Ya kalau orang yang ngerti kok. Banyak orang ngerti nggak? Makanya kenapa orang ngeluhin floating itu kan karena nggak ngerti Binance bisa begitu. Berarti kita harus ngajarin lagi nih Binance limit buy pakai limit tuh bagaimana, bener kan? Buy pakai limit. Banyak orang yang ngerti kan. Kalau orang ngertinya manual nih kebanyakan. Gue entry segini, gue udah segini, entry setengahnya deh, terturun, gue entry setengah lagi, turun lagi. Iya kan? Maksudnya ya kalau kayak market lagi down begini kan, coba lihat ya, kayak market lagi kondisi begini, mau manual bingung, mau aplikasi juga bingung. Bingung gak ada duit ya kok. Iya. Karena itu tuh gak aneh semua tuh gak aneh. Kalau di market kripto tuh bahasanya gini ya. Gue juga lucu ya. Gue ikutin banyak YouTuber juga ya. Oke. Kayak gini, waduh market merah ya gini-gini nih. Saatnya kalau misalnya kita sudah ada, kita tuh bawaannya pengen nyerok ya, tapi kok nggak ada yang kita bisa serok. Karena gak ada duitnya bahasa. Duitnya gitu. nggak ada ya. Ya karena apa? Waktu kita trading kemarin itu dengan analisa yang kita punya, kan mereka sideways kok. Harganya segitu-segitu, ayo market begini di. Terus memang nggak ada yang nyangka sih, memang nggak ada yang sangka dalam satu malam. Itu amazing sih memang, turunnya luar biasa sih. Iya, nggak ada yang kan? nyangka benar-benar. Nggak ada yang sangka, ya kan? Kalau ada yang sangka udah out semua. Iya. Betul juga sih. Iyalah. Cuma masalahnya di komplainannya ya kayak gitulah. Maksudnya member itu kan jadi banyak yang orang-orang yang trading lah ya, yang trading itu jadi banyak yang berkeluh kesah gara-gara apa? Gara-gara ya market down, terus harapan mereka adalah aplikasinya kan harusnya bantu mereka untuk tidak terjadi floating tinggi. Tapi faktanya ya gitulah. Terjadi floating yang begitu tinggi sehingga sampai sekarang mungkin modal udah habis, mungkin USDT mungkin udah kosong. Semuanya udah kebeli ke koin tapi nggak ada profit, bro. Sebenarnya kalau gue lihat gini ya, apa yang disajikan sama ekspektasi nggak serupa ternyata. Dari awal, ya kan? Kenapa sih aplikasi begini booming? Iya. Dari awal tahun lalu, lu kalau perhatiin promonya kali, mungkin. Satu promonya. Omongannya kan kayaknya bakal, nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya cuan aja. Awal tahun lalu ya, bener kok. Lu kayak sekarang nih ya, Iya. lu nggak usah pakai aplikasi deh kok. Bahasa lu bilang deh bodoh-bodohan, anak kecil ya. Kalau entry sekarang salah pencet, naik dikit juga untung. Profit ya. Gak usah pakai aplikasi kok. Iya benar. Ini kan cuma dikemas, ya kan. Wih, dengan pakai aplikasi ini nih, gini. Orang kan sekarang banyak yang susah usaha, tapi duitnya ada. Masukin modal juga nggak muter, ya kan usahanya. Ya inilah gembor-gembor kan kripto bisa bikin apa namanya profit lah segala macam, putaran uang cukup bagus di kripto kan, karena putaran dunia kan. Nah orang kesana, dikenalin sama aplikasi. Momentumnya 2021 awal kan nggak setinggi harga sekarang, nggak setinggi awal tahun kemarin deh, ya kan? Iya. Dari bawah nanjak sampai Juni, ya promonya dari Januari sampai Juni suaranya sama semua, woi, gue profit kok, pakai aplikasi ini. Padahal bukan masalah itunya, emang marketnya yang bikin profit kok. Begini deh, lu
trading Solana deh. Lu tahu bulan apa ya? Januari apa Februari ya? Harganya cuma $20. Di Juni itu 120. Lu nggak usah pakai aplikasi juga profit. Itu naik 500% tuh. Iya kan? Nggak, kalau pakai aplikasi ya kelihatan udah pasti profit. Tapi kan lebihnya aplikasi itu profitnya itu dalam proses. Maksudnya gini loh ya. Dia kan Solana tuh walaupun 20 ke 120 itu pasti ada proses naik turun. Kelebihannya si aplikasi ini dia tuh pas naik turunnya juga dia ada buy sell 20 19 18 dia beli naik lagi 21 kan 18 ke 19 cuan 19 ke 20 cuan 20 ke 21 cuan sebenarnya gitu loh dibanding kalau kita manual berarti udah entry 20 nih 19 18 nanti aja belinya gue udah beli di 20 kan tunggu naik kebanyakan gitu kan udah naik kebanyakan naik nih baru beli lagi kebanyakan orang kan begitu beli di hijau. Iya. Psikologi sih sebenarnya psikologi juga sama orang nggak terlalu gimana ya ada greedy-nya lah sebenarnya market kripto tuh gerah lah kalau gue lihat tuh gue juga panas kok maksudnya gini loh gue juga pengen entry kan ada duit tapi sekarang gitu lu coba lu deh lu juga pengen entry kan cuma kemarin udah entry banyak karena apa kita analisa secara 3 bulan terakhir ini udah harga murah ini bener kan lu nggak sangka turun lagi ternyata turun lagi kalau kita tahu entry-nya hari ini kemarin nggak usah entry dulu ya jadi buy the dip-nya terus ya iya dong kan nggak ada yang tahu tapi okay. Tapi kalau misalnya mau didalemin nih tanya deh Bro Loren pasti ada permainan Wales dunia lah sebenarnya gue kira ada politiknya juga lah iya China aja hold Bitcoin berapa banyak walaupun dia nge-ban kripto loh mining lah ya mining kripto lah ya Rusia kemarin baru ngomong kripto berbahaya segala macam dia legalin mining kripto gue nggak karena kan pajak kan dia terima pajaknya udah iya makanya kan gue agak bingung sebenarnya ini market kripto nih pasti dia ada permainan Wales-nya lah ya take profit dulu dah jajan dulu lah jadi sebenarnya kalau mau cari aman berarti harus terpakai aplikasi ya cuman entry point-nya itu yang mesti perhatiin dong. Ya kalau kita udah yakin nih entry point-nya harga murah lah sebenarnya ya floating sabar aja namanya ya nggak terlalu lama beda sama kita entry di ATH ya itu lu setahun aja lu belum tentu kejemput karena nggak ada jaminan dalam setiap tahun lu bentuk ATH coba kalau lu entry-nya udah harga bawah ya pasti dia kan segmentasi pasarnya segitu pasti nanti dia balik lagi ke sana nanti turun lagi ya udah lu udah tahu gitu loh koinnya gitu sih beberapa bulan trading lu pasti paham untuk karakter koin yang kita trading. Iya karena lu kan di sana lu kan trade koin itu aja. Jadi pasti lu dapat gambaran tentang pergerakan harganya dia. Ya sebulan terakhir kayak dia di mana, 3 bulan di mana gitu. Tapi yang solusi sebenarnya ya kok ya kalau untuk orang-orang yang mengeluhkan masalah floating walaupun sudah pakai aplikasi, ya satu jawaban gua harus dipahami bahwa ini tidak sepenuhnya otomatis. Itu mesti clear dulu tuh. Itu mesti clear dulu orang-orang ya kan karena kan udah tahu kita juga entry strategi. Ya kan yang entry strategi siapa? Kita ngetik sendiri loh itu loh. Iya betul. Ya kan berarti keputusan kita kan. Based on our decision. Betul. Beda kalau misalnya nanti ada nih robot yang full otomatis. Ya kan. Modal kamu berapa? Mau pakai berapa koin? Ya udah. Champion tuh. Iya. Belum lah, terlalu awal. Ya kan makanya kan gue bilang nanti nih kalau ada ya kan ya. Nanti kalau misalnya floating gimana? Ya pasti tetap ada. Cuman yang bisa dijaminkan adalah kenapa kita bilang bisa ada nanti otomatis segala macam. Pasti kan dia ada pertimbangan. Entah aplikasi champion atau bukan lah ya, ya kan. Gitu sih. Oke. Ya udah berarti kalau gitu yang sudah trade pakai aplikasi yang sudah floating berarti harus agak sabar sedikit loh. Sebenarnya gini, sabarnya sedikit itu kalau lu entry-nya rendah, entry harga bawah lah ya. Jadi kalau entry harga atas ada harga atas ya sabarnya panjang ya. Gue bahasanya lu kan bilang bahas sabar sedikit ya. Ya gue nggak bisa bilang nanti sabar nanti ya sorry ya nanti ada yang komen sabar sedikit apaan matamu gitu kan. Gue entry BTC di 69.000 gue mau ngomong apa nanti kok?
Iya. Kan nggak bisa, itu sabarnya panjang. Sama panjang jadi. Iya, karena kan dia aplikasinya yang mungkin cycle atau gimana kan dia entry terus. Cuma gini, selama lo trade dari aplikasi sama manual, ya kan. Mana yang lebih oke kira-kira? Gue feeling gue lebih nyaman pakai aplikasi. Feeling gue. Karena apa? Gue nggak worry apa ya namanya. Tuh apa naik ya udahlah profit dikit kan. Tapi kan gue udah setting tuh harga bawah. Yang kita kejar kan sebenarnya harga di bawah kok. Dan kita Kalau manual rada susah sih. Memang pasang limit juga bisa sih, cuman ya hitungannya. iya Hitungannya. harus apa ya? Harus lebih sering untuk menghitung begitu sih. Dan satu, lu pasang limit juga. Hmm. Pas lu cek belum kebeli nih, lu nggak sabar nggak dia pengen turun? Lu nggak sabar. Perasaan itu mainnya. Pas Kalau sih sabar-sabar aja sih. Ya udah, kalau sabar ya oke lah sebenarnya gitu loh. Iya. Jalan aja. Tapi kalau misalnya gak sabar naik, gak sabar turun, nih kapan naiknya? Masih nunggu juga. Iya. Pengen naik gitu kan, pengen turun, pengen nyerok, tapi harganya segitu gak sesuai hitungan kita, ya kan? Betul sih, betul. Kalau gue sih pikir, kalau sekarang gue juga combine sih. Gue juga combine antara APK dengan juga manual. Dan mostly portofolio gue paling banyak masih manual nih. Ya cuma capek lah manual, gila harus liatin marketnya. Kata orang tuh harus jaga lilinnya. Kalau ada nanti yang full otomatis ya udah pindah ke situ aja udah. Gak mau pusing udah. Bener dong. Jadi yang sekarang floating itu mau nggak mau sabar lah, sabar panjang. Sabarnya disesuaikan. Ada yang sabarnya sabar sedikit, pendek. ada yang sabarnya panjang. Ada yang sabarnya pendek, ada yang sabarnya panjang ya. Cuman kan ada solusi untuk orang-orang yang pengen selesaiin floating juga kan. Ya kan mereka bisa buy the dip lagi kan sebenarnya. By the dip. Cuman banyak lumayan tuh. Market naik sedikit, ya udah oke, entry. Tapi kalau gue bilang daripada lu buy the dip buat beresin yang floating, kalau bisa lu pakai aplikasi yang sama, ya lu trading di sekarang. Oh, maksud lu entry baru lagi? Entry baru. Maksud gue kenapa kayak begitu? Lu nggak bisa prediksi besok marketnya naik apa turun. Lu kalau buy the dip sekarang, contoh deh, mau $1,000 yang kemarin lu trading, ya kan? Iya. Terus udah beli berapa kali? 20 kali, 20 layer lah untuk satu koin ya. Dah. Terus udah habis nih jatahnya. Sekarang buy the dip. Mau masukin 1.000 semua kan. Floatingnya jadi kecil. Contohnya floatingnya tinggal ngejar kenaikan 5-10% lagi, udah kekejar nih. Harapan kan. Besokannya bearish, lu mau buy the dip lagi. Habis duit lu. Ya, tergantung yang punya duit. Ya iya kan. Iya. Kalau masih mau punya modal trading ya yang udah bisa. floating didiamin aja. Lu masukin lagi buy the dip tapi lu trading. Suggest gue gitu. Berarti lu bisa profit di sini. Gitu. Oke. Nanti kalau harganya udah nyentuh harga paling bawah yang kemarin, ya udah lu kan udah siap-siap serok, udah siap-siap panen tuh. Udah sampai keluar, udah naik, lu jangan entry lagi. Kejadian sama lagi. Aduh, capek lu babak belur lu. Sabar mulu nanti. Iya, betul. Sepanjang tahun trading gedenya banyak sabarnya. So far berarti memang tetap harus pakai APK lah ya. Karena kan ya gimana ya, memang alat bantu sih ya. Ya. Kalau nggak ada itu ya jaga lilin jadinya bener-bener. Lu kalau 1x24 jam lu nggak ada kerjaan, boleh lah. emang lu trading doang, boleh. Ya lu daripada lu kena gas fee, ya kan, bayar robot juga, buat apa? Gue bisa trading sendiri, pede kok, ya kan. Tapi kalau orang sibuk, iya, nggak bisa ya. ya iyalah. Duplikasinya juga nggak bisa sih. Nanti kalau dia mau ngajarin ke bawah, ya yang diajarin itu punya waktu seperti dia nggak untuk manual trade begitu. Ya memang kelihatan aplikasinya di situ lah. Ya kan, buy and sell-nya dilakukan secara otomatis, cuman ya memang kita harus intervensi supaya jangan ke-buy-nya di harga yang atas. Selama ini kan begitu, bro. Itu yang bikin orang floating tinggi, makanya ya gitu, komplain. Ya. Komplain di situ. Dan akhirnya mereka juga bingung mau solving gimana. Dijual rugi, nggak dijual Kerasa rugi. bingung juga ya. Iyalah.
ya sifat dasarnya aja sih sebenarnya yang kita perlu maintain. Gue bilang gitu ya. Jadi kadang kalau kita manual pun udah naik masih greedy, turun. Kadang kalau mikir udah out nih, naik lagi. Aduh nyesel. Padahal udah profit loh. Aduh nyesel. Kalau pakai APK kan, oh hari ini profitnya sekian. Beda nggak lo? Lo coba deh. Iya. Secara mindset deh, beda deh. Gue baru kemarin juga sih bahas tentang mindset trading bro. Ya memang gimana ya, emosinya dimainin sih. Kalau manual tuh emosi banget sih. Jadi tetap kalau misalkan kita mau trade tuh tetap harus pakai APK jauh lebih baik ya. Cuman ya entry point-nya mesti diperhatikan ya. Yep. Sasis lu itu doang. Udah nggak ada lagi. Hah? Lah kalau misalnya ya nggak ada lagi. Kalau ya APK untuk orang-orang yang sibuk pakailah APK, tapi Helpful disesuaikan. Maksudnya gini loh, disesuaikan lagi dengan apa? Waktu kamu entry, udah itu aja. Waktu kamu entry itu dilihat lagi harganya harga berapa. Versi kamu udah murah belum? Kalau versi kamu udah murah, yakin aja udah. Ya karena kan versi orang beda-beda ya. Gitu. Memang susah sih menentukan yang bahasa murahnya itu. Nggak bisa. Versi kamu, saya bilang nggak bisa. Bukan versi saya. Versi saya udah murah. Oke masuk nih. Drop. Wah salah ini. Ya gue mau ngomong apa? Gua analisa juga udah murah. Orang gue berapa kali lihat koin sideways. Shiba tuh berapa lama kok? Dari ATH ke 6.600. Ya kan? Sideways lama. Bolak-balik 5.500, 6.000, 5.500, 6.000. Gue pikir ya udahlah kayaknya gue entry di 5,5 oke lah. Entry 5,5 turun ke 3. Turun ke 3, 3,5, 3,5. Ya kan sideways lama kan? Lu perhatiin deh. Betul. Gue pikir wah udah harga rendah lah, 3,5 paling naik gitu kan. Gue entry lagi di 3,5. Turun deh. Turun lagi sekarang. Kemarin sampai 1.700. 1.700. Mau entry lagi udah gak ada duit. Habis Itu manual trade itu. ya manual lah. Karena kan gue kemarin terakhir Shiba itu diawali gue kan sama lu waktu awal-awal tuh. Wah entry. Ya itu gue greedy kan. Udah di 8.800 ke gue nggak out. Lu kan out, gue enggak. Turun ke 6.600. Gue nggak out lagi. Gue harap masih naik. Padahal gue masih profit. Gue nggak out sampai sekarang gue nggak out akhirnya. Bayangin lu. Aduh. Bayangin lu. Gue nggak ada TP-TP-nya Harusnya lu. lu bisa TP tuh harusnya. Iya, kan gue bilang kan. Nah, Ya itulah manual lu begitu. Ya nggak tahu guanya aja kali terlalu greedy kan. kalau APK selesai itu tuh. Tapi kan udah selesai. Udah gue udah pusing Udah profit gak ada dah tuh. pikiran. Iya, bener Lu ya. bayangin aja, lu hitung Jadi nggak ya? memang kelebihan APK itu memang emosional kita tuh mati sih. Memang dia yang kerja gitu, bukan kita lagi. Lu cuma lihat profit berapa. Iya. Lu boleh APK, lu nggak lihat market lo. Lu lihat APK, lu lihatnya apa? Gue profit berapa? Iya. Hari itu gue profit berapa? Lu bayangin ya, waktu gue entry Shiba di 5.500, sekarang harga 1.200, gue udah voting berapa? Banyak coy. Itu udah lebih dari separuh tuh. Bayangin. Voting 5.000. Berapa lu masuk terakhir berapa? 5.500 terakhir. 3.500. Enggak, yang paling tingginya? 5.500. Berarti 22,5 50 udah 50%. Sekarang Shiba berapa? Shiba berapa? 2.100 kayaknya. Gila lu. Seriusan lu. Stres kan lu gua. Coba ntar gue cek dulu. Kalau gua tahu Januari Shiba begini. Iya lo gila 0,0024. Lu voting 50% lebih bro. Kalau gua tahu kok, malah nggak ada orang bisa masa depan. Iya. Makanya kalau trading kripto ini kan dibilangnya future, masa depan. Kalau ada orang yang bisa masa depan tuh mantap tuh. Gua entry-nya udah sekarang. Kalau gua tahu Januari segini. Cuma ya udahlah. Gue masih yakin kan ada proyek, ada segala macam. Sayang itu kalau benar-benar aplikasi mah udah selesai. Iya udah profit lo bro itu. Udah sampai ATH lagi. Ya. Asal jangan di cycle aja. Cycle lu lihat ATH sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Makanya kan jadinya kan gue bilang aplikasi. Lu tapi itu entry-nya ATH. Sama aja lah. Bodoh-bodohan lah. Cuman lu kebagi aja belinya. Kebagi aja. Oke. Gua ambil kesimpulan deh berarti sebenarnya gini. Kalau kita trade manual oke.
Cuman emosinya itu yang Kondisikan. kondisikan ya, benar-benar dimainkan banget lah. Nah, kita harus bisa jaga emosi di situ ya. Tapi kalau kita nggak mau pusing dengan emosi-emosian, ya udah pakai aplikasi, tapi tetap kita harus entry point-nya kita harus perhatikan. Kalau bisa lakuin begitu berarti udah pasti bisa profit sih memang sih. Ya, jangan sampai salah di entry point-nya nih berarti nih. Mau manual, mau aplikasi, entry point salah, pasti floating tinggi. Masih floating tinggi ya. Gak ada bahasa yang bilang lu pakai robot lebih bagus. Sekarang ya. Sekarang ya, karena masih semi otomatis. Kalau lu full otomatis, robotnya bisa baca market. Robotnya bisa tahu ini harga murah. Dia beli harga murah. Itu Kita tunggu tuh yang itu. bagus. Itu kalau jadi ya mungkin all in gua. Ya mungkin masuk semua lah. Jadi kita nggak cuma mau pusing dengan head market seperti itu dan sebagainya. Kalau memang udah bisa seperti wes itu udah enak banget sih sebenarnya sih. Kita tunggu aja lah. Ya. Thank you bro udah datang hari ini. Ya. Thank you banget. Sip. Welcome to CTC, a professional team for our money.